mitos orang-orang terdahulu. Pamali itu apa sih? Larangan. Temannya bolot. Kakek apa? Aba buang sana dari sini. Ah, Tong cicing di harapan panto, Oh, Pamali. Pondok jodoh mana? berarti. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanda cinta. Salam tanda cinta. Slogan aneh yang lama itu, Iya, Bib. salam tanda cinta. Sekarang dipakai lagi. Iya. Baik Mas Bro, ku semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah kita bertiga lagi ya biasa dah ngopi-ngopi siang. Dan tidak ada salahnya kita bikin konten sambil membahas masalah mitos orang-orang terdahulu. Mitosnya berupa apa ya? Mitosnya kayak berupa mungkin ya Mas Bro semuanya pernah mendengar kata-kata pamali, bumali, kamali, demali gitu. Tapi kita lagi membahas kata-kata pamali, bapaknya dulu. Iya. Untuk yang demali kayak nalinya nanti kita pamali aja dulu. Video selanjutnya ya. Video selanjutnya pamali itu. Nah, sebelum kita mengenal kata masuk ke topik pembahasan masalah pamali, kita harus mengenal dulu nih, pamali itu apa sih? Apa sih arti pamali? Nah, kan itu yang harus dipertanyakan. Jadi nanti untuk kelanjutannya tuh paham pamali itu apa gitu. Kalau untuk pengertiannya pamali itu apa sih? Jadi pamali itu kalau yang saya dengar itu larangan dari orang tua karena ada sebab tertentu. Oh, Gitu. larangan. Beberapa pamali itu atau orang tua jangan gitu pamali. Gitu. Kan jadi larangan juga. Kalau menurut ente, Wid, pamali itu apa sih? Pamali itu menurut Ane temannya bolot. Cuma pamali. Oh, pamali. Oh gitu. Benar nggak? Benar. Ini pamali nggak pakai H. Jadi pamali itu sama artiannya kayak Tabib Fajar yang ngomong pamali itu adalah larangan sosial berbentuk benda atau berbentuk apa aja kan gitu. Jadi pamali ini kalau di Sunda Pamali. Berarti pamali itu asal muasal itu dari kata-kata Sunda. kata Sunda kan ada banyak tuh pamali, Pak Mijan, Bu Mali. bukan pamali, terus mitos, terus pantangan. Nah ini beda-beda versi nih yang make nih. Seperti pamali orangnya Sunda, mitos Jawa, pantangan Betawi. orang umum. Siapa aja yang make dan. Ada. Ya bisa lah. Boleh deh. Jadi gitulah pamali ya. Ya, Pamali, mitos sama pantangan. Iya. Berarti tuh nggak beda jauh. Sama artiannya sama. Sama artinya. Pamali, mitos, sama larangan. Apa atau pantangan. ada hubungannya nggak pamali sama Bu Mali? Ada. Apa? Besanan. besanan. Apa? Gitu ya. Saudara sepupu. Jadi itu sedikit dari kata artian pamali menurut versi kita masing-masing. Nah, untuk topik kali ini kita kilas balik ke omongan pamali tadi. Konon katanya nih, bentar kita bacain dulu. Pamali itu dari kata-kata orang tua zaman dahulu yang konon katanya nih, duduk di depan pintu itu nggak boleh. Misalnya, tong lu jangan duduk di depan pintu, pamali. Ngerti nggak? Iya. Tong lu jangan di depan pintu, pamali. Kalau menurut ente gimana, Bib? Alasannya apa tuh? Kenapa orang tua zaman dulu tuh nggak boleh orang duduk di depan pintu, pamali itu? Iya, katanya, karena apa? Kami juga pernah gitu sih. Gitu Pernah kan. digituin? Iya, pernah digituin sama Uyut. Uyut Nah. itu apa Uyut? Uyut itu orang tua dari ibu, kata Uyut.
waktu itu dia ngomong kan kita tuh, Fajar, tong cicing di harapan panto, pamali, gitu tuh. Tong cicing di harapan panto, pamali. Jangan diam di depan pintu, Iya. pamali, katanya. Katanya emang kenapa Yud, gitu kan? Pondok jodoh mana? Pondok jodoh. Pendek jodoh, Pendek katanya. jodoh. Ya, dia susah nemuin jodohnya. Oh, kalau duduk depan pintu. Depan pintu, nah katanya gitu ya, karena orang tua yang bilang ya, gitu kan? Ya iya aja. Gitu kan, jadi sampai sekarang itu taunya kalau dulu depan pintu itu nanti jodoh tuh susah datang. Kenapa? Karena kita nggak ngalangin untuk datangnya jodoh ke kita. Oh gitu. Karena gitu. duduk depan pintu, Karena jadi duduk jodohnya depan tuh nggak bisa pintu. masuk dalam rumah. Iya gitu katanya, itu dari orang tua gitu. Tapi bukan berarti nggak dapat jodoh ya, emang belum juga gitu. Jodoh lagi. Bang, Nggak, promosi dikit biar pada tahu, barangkali punya anak, ibu-ibu, bapak-bapak. ya itu bukan sebenarnya, dia curhat sebenarnya. Curhat. Yakin ya? Tahu aja lu. Nah, kalau menurut ente gimana, Bib? Tentang pamali ini. Duduk di depan pintu, kata orang tua dulu itu nggak boleh pamali. Iya. Jadi pembahasannya begitu. Aneh pernah juga dibilangin sama kakek aneh. Punya kakek. Ada. Ini apa ini? Kan Berarti tadi kan uyut. Nah, ini kakek apa? Abah wo. Apa? Ya. Iya. Dia kan bahasa anu nih. Ya. Sunda. Soalnya nih gitu kan. Iya. Apalah, Bah. Kalau saya uang kan di sinan. Ya, jodoh weko sari gitu. Artinya gitu. Itu bahasa Jerman. Bahasa Perancis. Paris. Paris. Pariaman dan sekitarnya. Gitu. Paris mah perapatan Ciamis banget. Sama. Iya berarti saya. Oh gue. Oh gitu katanya. Kata siapa? Cuman bagi pemikiran saya nih sekarang nih sebenarnya di pemikiran zaman now. Zaman now. Sakit nggak sih digituin gitu kan? Cuman pemikiran saya sekarang itu sebenarnya bukan begitu juga. Cuman itu berbentuk kata isyarat aja. Isyarat bagi si pelaku nih. Misalnya anaknya jangan duduk di situ kan gitu. Kalau dibahasain gimana ya, anak-anak zaman dulu sama sekarang sama aja kali, susah diomonginnya gitu. Dibikinlah seram mungkin bahwasanya duduk di depan pintu itu ngalangin jodoh kan gitu, ngalangin rezeki kan gitu. Cuman menurut logikanya zaman saya sekarang nih, nah iyalah duduk di depan pintu lu bakalan ngalangin orang gitu. Ngalangin orang masuk gitu. Orang masuk keluar kan gitu. Jadi pemahaman saya seperti itu, jangan duduk di depan pintu, nanti bisa orang kehalangin jalan keluar masuk. Mending kan duduk di sono kan banyak. Iya, di samping pintu gitu ya. Atau di samping tempat TV kan gitu. Tempat TV. Kan, ya. Oh gitu. Menurut pemikiran saya sekarang ini. Bisa diterima. Tapi kan istilahnya kadang omongan orang tua dulu ada benernya juga gitu. Nah itu gimana tuh? Kita kagak tahu juga gitu kan, tapi kadang ada benarnya aja. Iya sebenarnya begini, kadang ada benarnya kan, ucapan itu adalah sebuah doa. Jangan duduk situ, nanti jodoh ente susah. Ini orang tua yang ngomong. Nah makanya saya sarankan di sini kita nih walaupun penonton juga jangan ngomong sembarangan nih. Ini omongan ini luar biasa, apalagi orang tua. Ya kan omong itu ada doa. Jadi karena diucapkan terus menerus, jadi mindsetnya masuk kejadian gitu. Jadi bahasa itu menurut saya sih hanya mitos orang-orang dulu yang ini buat negesin gitu, nakut-nakutin gitu menurut saya. Oke. Tapi kalau yang itu kan cuman jangan duduk itu orang mau jalan gitu. Gitu. Itu tadi pembahasan pamali duduk depan pintu. Ya. Jadi kalau untuk jawaban keduanya kita kembalikan ke pamali. peserta si pamalinya. Yang kedua nih, ini ada banyak, ada 5. Ada 5. Ada 5 itu baru satu ya. Ada 5 masalahnya. Yang kedua, orang tua zaman dulu itu tidak boleh atau menyarankan. Kalau menyarankan menyapu di malam hari itu nggak boleh. Pamali. Nah, kita kembalikan dulu ke pemikiran zaman now. Gimana zaman now? Kasian mah emang pamali ya, salahin mulu. Iya makanya itu.
Bisa diganti nggak sih kata-katanya ya? Mitos ya mitos. Beda Hah? bahasanya. Mitos. Nggak masalah, terkenal pamali sih ya. Pamali, ya biasanya gitu orang nyebutnya pamali aja. Lu jangan minum sama botol-botolnya pamali, ntar Nah, keselak. Itu bukan pamali itu. Itu kan pamali. Pak Itu Waji. larangan. Gimana Nah, zaman now gimana? Zaman pembicaraan? now saya Mengapa sekarang- nggak boleh menyapu di malam hari? Mengapa nggak boleh nyapu? Apa karena gelap? Ini zaman dulu. Ini cerita. Zaman dulu ini. Zaman dulu ini kita ceritain dulu. Oh, zaman dulu. Zaman dulu itu kan nggak ada lampu. Zaman dulu gimana zaman dulu? Ya kalau zaman Oh, berarti ini dulu. Iya saya dulu. Saya dulu nih. bingung saya. Saya dulu nih. Ya, Di zaman dulu, Iya. kenapa nggak kembali lagi ke topik awal tadi? Nggak perlu saya bahas lagi kan gitu. Zaman dulu itu nggak ada lampu pak. Zaman dulu nggak ada Nggak ada lampu. lampu. Adanya lampu corong, Adanya lampu pertomak ya. petromak, Apa pertamak ya? cempor. lampu corong, Iya, lampu corong. Pertamak ya. Kalau saya songsong. pertamak, pertalite. Oh songsong dah apa dah Iya namanya dah, gitu itu dah. dah. Itu dah. Nah, Kita kan orang dulu zaman now. Iya. Iya. aku paling muda dong. Kenapa nggak boleh nyapu di malam hari, pamali? Ah. Sebenarnya di zaman dulu itu Logikanya lampu nggak gimana? ada, lampu nggak ada. Takutnya orang tua dulu mengatakan jangan nyapu malam hari. Takutnya ada benda-benda nih, benda berharga tersapu nggak kelihatan di malam hari itu gitu. Oh, itu. Iya, itu secara zaman now-nya, Zaman pemikiran zaman now-nya. Jangan nyapu dong di malam hari, kan nggak ada lampu gelap, kan ada barang emas atau giwang atau apa kan gitu. Takutnya kesapu keluar nih, kan nggak kelihatan di tengah Nggak malam. kelihatan, iya. Nah, Berarti Oke. kalau sekarang ini kan lampu udah banyak nih. boleh nyapu di malam hari. boleh nyapu. Iya, Nggak apa-apa ya. iya boleh. Bukan pamali berarti ya. Bukan. Berarti Bukan. udah Demali. cumali ya. Cumali. 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 Iya. Itu versi Ya. dari zaman now. Iya. Zaman hall Oh, apa? Oh, tua. Oh, tua. Zaman dulu. enggak, kalau misalkan kayak gitu ya secara logika kayaknya setuju juga gitu ya. Logika ya. Cuman ada juga nih katanya gini, nyapu malam itu karena takut nggak bersih katanya. Kalau kata orang tua dulu tuh memang karena nggak ada lampu. Itu kata orang tua dulu ya. Terus kalau nyapunya kamu nggak bersih, lu punya pacaran bewokan lu kata gitu. Misalkan saya nih nyapuin, kan biasanya suka banyak yang susah itu biasanya nyapu itu rambut. Heeh. Rambut itu susah ya disapu itu. Kadang kalau habis ngepel aja rambut susah dipel tuh, nempel mulu. Iya. Itu yang bersih tuh katanya. Kalau nggak bersih pacar lu bewokan lu katanya gitu. Nah itu katanya mitosnya juga ada tuh kayak gitu. Makanya nggak boleh nyapu malam-malam nggak boleh karena nyapu nggak malam. bersih nantinya. Ya mungkin bener kata Tabib Joni juga mungkin gitu, karena nggak bersih gitu, atau nanti ada barang-barang yang hilang. Barang-barang yang kesapu ya. Iya. Oke. Banyak bersihnya tuh. Mm-mm. Jangan nyapu malam-malam. Ntar kesapu anak kuntilanak gitu. Ntar kesapu anak anu gitu. Ntar kesapu Iya, ya. anu gitu. Masalah kalau menjelang malam itu, menjelang maghrib itu udah alam dimensi lain udah mulai berkeliaran ya. Mungkin. Ya mungkin ada benernya. Ya tapi juga nggak ada salahnya sih kita ngikutin omongan orang dulu ya. Lagi pula emang gak ada hari esok apa. Iya. Kalau emang kotor ya, Bisa ya pokoknya itu gitu besok. kita kembalikan aja dah. Iya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga. Ketiga. Tiga. Tiga. Ya. Gunting kuku di malam hari itu konon katanya pamali. Gunting kuku. Gimana menurut jawaban ente? Pamali lagi nih. Bukan. Ini sekarang ini. Untuk gunting kuku pada Di malam hari itu pamali. ya katanya sih Alasannya kenapa? istilahnya mengundang makhluk halus. Katanya Mengundang jadi makhluk dari halus. potongan-potongannya itu Potongan itu kuku. bisa diambil sama Oh nggak bisa begitu guru. katanya gitu. Gitu. Nggak bisa begitu. Kenapa tuh? Kalau zaman saya nih zaman now sekarang ini bukan begitu. Gimana? Ya mungkin itu. Takut kepotong tangannya? Nah itu dia. Ini masalah lampu lagi nih. Itu masalahnya. Masalah lampu. Jangan motong kuku di malam hari. Tapi ini belum selesai pembahasannya. Gimana? Potong-potong baik. Halo. Di mana lu? Bohong. Yang YouTube ini. Gimana, Jadi gimana? gitu. Jadi si potongan kukunya itu bisa diambil sama makhluk halus katanya, yang bisa nanti Oh nggak bisa begitu. Belum. Aneh pulang dah. belum. Terus diambil Jadi, sama Diambil Makhluk sama halus. makhluk halus katanya. Ah. Diambil sama makhluk halus, nanti dia bakal bisa ngikutin kita terus katanya dari potongannya itu. dia bisa ngikutin kita terus. Ngikutin kita terus karena dia istilahnya ngambil dari sebagian dari tubuh kita gitu. Oh. Gitu. Jadi istilahnya kayak jadi mainannya dia gitu.
Oh ini kukunya, potongan kukunya. Potongan kukunya. Jadi karena potongan kukunya ada di si makhluk itu, dia nempel terus sama kita, sama yang punya potongan kukunya itu, katanya gitu. Makanya nggak boleh tuh motong-motong, apalagi dibuang sembarangan. Oh berarti harus dikumpulin. Iya, kumpulin gitu, buangnya nanti siang, nggak boleh malam. Oh gitu, ini maksud katanya. dari uyut-uyut terdahulu. Iya. Artinya seperti ini. Kalau untuk zaman now, Kalau bagi saya nih, mohon maaf dulu, kita membahas potong memotong ya. Iya. Nah, di sini disarankan, saya cuma mengingatkan penonton kita yang ada di ini serius di di luar sana, di alam lain sana. Wah, benar. Belum ya, lanjut. Saya dapat kajiannya seperti ini. Sebelum memotong apapun yang kita potong, rambut kek, kuku kek, apa kek gitu, di bagian tubuh kita yang terpisah dari raga kita nih, harusnya ngambil uduk dulu. Harus uduk dulu. Kenapa tuh? Nah karena apa? Karena potongan kita nih, kalau potongan kuku kita nih, kita motong kuku nih, Motong kuku. nggak nguduk, kita najis nih. Ini kuku minta pertanggungjawaban sama kita nih. Rambut juga sama. Makanya hati-hati di sini, motong-memotong nih. Iya. Motong kumis, motong apa aja yang dipotong yang di badan, harus nguduk dulu. Takutnya kita lagi najis, kepotong, dia minta tanggung jawab. Oh. Itu pertama tuh. Iya. Itu bukan zaman now. Berarti kayak itu takutnya nasihat kita deh. potong kumis nih misalkan, kita nggak tahu pas tidur tuh ada tai cicak di sini gitu ya. Iya, Nah, itu najis. Najis. Dia udah berpisah, nanti dia bakal minta pertanggung. Ini Oh, benar, tentu. ini benar ini. Oh benar. Tanya Ini bu guru serius, ente. serius. Ya, berarti minta pertanggungjawaban ya. Iya, minta pertanggungjawaban. Oh dulu saya kena tai Bahaya, cicak bahaya. gitu kan. Bahaya. Gunting kuku Gunting kuku. harusnya kita nguduk dulu. Harus wudhu dulu. Takutnya sebelum kita nguduk, ini kan najis nih misalnya. Oh. Kuku yang copot datangnya. Oh, terus sekarang logikanya sekarang gimana? Logikanya, logikanya kembali lagi seperti awal. Lampu. Lampu lagi. Oke. Berarti udah mentok situ ya? Dulu. Oh, belum. Orang dulu gunting kuku kan sekarang nggak ada. Enggak, kita jangan beri orang dulu nih udah dibahas. Logika sekarang. Iya, makanya kita berkesinambungan gitu. Oh, iya, ada siap. rangkaian-rangkaiannya Ada, biar iya. biar penonton Oh, bisa. Paham. Paham. Zaman dulu Hmm. gunting kuku nggak ada. Orang biasa pakai silet atau pakai pisau. Gimana zaman dulu ada gunting kuku nggak? Nggak ada. Belum ada. Belum ada adanya. Nggak ada. Dia pakai Silet silet. atau Kalau pisau di saya lipat. sih ya pakai bedog. Oh, iya. Kalau saya di kampung saya nih pakai celurit. Oh, iya, benar. Berarti zaman dulu tuh nggak ada silet. Iya. Masalahnya ya maaf aja sih. Kalau aneh sih kelahiran tahun 90 jadi nggak ngerti bahasa-bahasa zaman-zaman dulu. Sama, silet nggak Anda ada, 90 ya. Anda 91, ini pembodohan ini nih. Jangan percaya, Mas. Pembodohan jangan. Ya itu lanjut. Lanjut. Artinya gini, Hmm. orang tua kita nih jangan gunting kuku malam. Lampu gak ada, pakai pisau. Takutnya ntar malam hari nih takut tangan berdarah nih kena pisau. Oh, karena nggak kelihatan Karena ya. nggak kelihatan malam hari. Kayak nggak ada hari esok aja lu gunting kuku. Gitu. Oh, gitu. Gitu. Pembahasannya zaman now. Mm-mm. Gitu, zaman now sekarang. Emang benar juga sih guru. Ente coba matiin lampu deh. Pakai pisau. Ada lilin. Kelihatan nggak? Nggak pakai deh. Mah, Iya, walaupun Ya, ada lilin. walaupun pada lilin, kan besoknya ada siang hari kek atau pagi hari kek yang lebih bagus gitu. Artinya kelihatan semua. Kenapa nggak? Karena masih ada hari esok gitu ya. Kenapa? Iya, masih ada hari esok. Oh, oke. Hmm. Berarti pembahasan gunting kuku udah ketemu selesai. jawabannya ya. Ya. Tapi itu sarannya tadi Wudhu boleh dulu. dicoba, wudhu dulu. Bukan boleh dicoba, itu harus, itu kayak sunnah itu maksudnya. Sunnah. Yang keempat, Yang salah. putih cincin. Yang keempat, Pamer baik. bersiul di malam hari itu nggak boleh. Ya nggak boleh lah, berisik pak. Siul coba. Nah, ini kayaknya Nggak. cocok. Berisik. Coba ente siul Kayaknya malah. nggak asik banget sih, belum selesai. Nggak cocoknya ke saya dulu Ntar sebenarnya. dulu, dengerin dulu. Iya coba. Apa. Bersiul di malam hari itu kata orang dulu nggak boleh pamali. Pamali lagi nih. Iya. Menurut ente gimana? Iya berisik lah. Berisik. Iya. Udah, jawabannya udah ketemu. Udah. Gak ada masalah-masalah ini. Sikat padat selesai udah itu. Nah, Ya. menurut ente gimana, Beb? Tapi kalau misalkan di
kalau Sundanya tuh keeng gitu ya. Keeng tuh jadi Keeng itu apa? gimana ya? Keeng. Coba Keeng. Tentara lo. Keeng. Bukan. Gitu, salah. Enggak, artinya udah beda ya? Ngomongnya enggak gitu. Keeng. Enggak gitu. Gimana? Keeng gitu. Alisnya naik. Tentara. Alisnya naik. Keong. Bukan. Kurang naik Bang, keeng gitu. Gitu. Keong. Benar ya? Benar. Sukses ya. Lulus sudah. Jadi keeng itu kita di ya zaman dulu itu kan masih dekat-dekat sama apa namanya kebun-kebun gitu ya. Bon nanas. Bon duren. Ya kalau Subang nanas banyak kalau Bon jeruk kali, bon jeruk. Bon jeruk. Iya. Bon jeruk banyak dah ya. Pokoknya sepi gitu kan. Tiba-tiba contohnya jangan siul udah suling misalkan. Gitu kan kayaknya merinding juga dan konon katanya itu mengundang makhluk halus kalau dimainkannya malam-malam. Karena makhluk halus senang dengan suara seperti itu. Tapi saya nggak setuju itu. Saya lebih ke ini aja. Berisik. Berisik aja. Udah. Suling sama siul sama apa gitu. Tapi kan. kadang zaman dulu juga gini Bang. Jadi rumah jarang-jarang. Maksud jarang-jarang. Pagarnya. Jadi jauh dia dari sini rumah 1 kilometer tuh kebun Oh. baru rumah lagi kan istilahnya jarang-jarang nggak terlalu berdekatan Iya. banget gitu kadang Jadi gitu juga. jadi nggak berisik-berisik juga ya. Iya gitu kan. Nggak Apa berisik-berisik penghuni juga, Beb. yang keberisikan gitu. Logikanya nggak masuk kayaknya ya. Berisik, coba aja deh siul. Enggak, malam kalau malam kecil merdu ya. Kalau Iya. merdu kan enak. Iya. Kalau merdu pelan gitu. Berisik dari mana? Nih, gua Kecuali Enggak, berisik. ada yang lain enggak? Kecuali bersiulnya pakai toa masjid baru. Nah, ketua masjid baru Iya. berisik. Ada lagi yang lain? ada. Yang berisik. Ntar dulu, mikir dulu gua. Oke, ayo lanjut. Ayo. Tadi Beri dia- 3 detik. 1, So gini, 2. bersiul itu kan kalau kata mitosnya yang itu. Iya. Oh, katanya datangin makhluk halus, Oh, makhluk kasar, apa-apa ya. Iya. Tapi menurut saya sih bersiul itu kan berisik. ya tanda orang jalan nih, dia biasanya orang jalan nih kok di kuburan. Itu hanya menghilangkan rasa takut sebenarnya. Orang dulu kan jalan, anggaplah nih rumah sekilo, ini sekilo. Sebelum sekilo itu kan kebon tuh. Terus bisa dia bersiul, menghilangkan rasa takut juga bisa jadi. Oh begitu. Terus, Tapi kan ini kan pertanyaannya nggak boleh bersiul di malam hari. boleh. Nggak boleh, kenapa jadi ente bersiul di malam hari? Jadi nyambung. Kalau menurut aneh berisik aja, berisik aja. Berisik ya? Pagi aja siulnya udah. Malam orang mau tidur mau apa kan bingung ya. Kan kita lagi Ngapain ngebahas bersiul malam hari nggak coba? boleh bersiul di malam hari. Itu Coba, menonton. pembahasannya tuh nggak boleh bersiul di malam hari. Tapi kenapa dia justru bersiul di malam hari dari rumah ke sini rumah ke sono? Berisik udah gitu aja deh ya. Berisik dah. Berisik. Ya ngapain juga bersiul di malam hari? Iya, Kayak nggak ada hari esok aja. Iya, pagi ada, siang ada, sore ada. Oh iya bisa, Kan siap, gitu. bisa. Iya. Terus kelanjutannya? Udah tadi jawabannya itu. Ya paling itu aja sih karena ya rumah kan nggak terlalu berdekatan gitu. Cuman memang dari suara itu ada juga yang bilang katanya wah ini narik apa? Ular. Iya tuh datangnya ular tuh katanya. Tapi maaf nih, Apa lagi sih? kalau menurut agama nih, ini kita sebenarnya saya nggak kurang tahu. Saya mendengar pernah keterangan tuh bersiul, belum pernah dengar nih. Tapi bersuling nggak boleh nih. Suling. Hai suling bambu. Itu kan suling, ini siul. Ntar Siul, dulu ya. bersuling di malam hari gitu. Nggak boleh. Atau pakai lonceng tengah-tengah nggak boleh. Tapi gimana kalau panggung-panggung dangdutan ya pakai suling di malam hari? Nah itu dia tuh, itu tuh harus Ya, dibahas. tapi- oke kita kembalikan dah. Kembalikan. Iya dah gitu. Ini hanya pembahasan kita bertiga aja untuk biar lebih nanti penontonnya jelasnya bisa opini masing-masing. bisa menilai dah. Yang kelima, Udah kali Jeng ya. jeng. yang kelima. Ada lagi. Ada nih, ini yang terakhir nih. Terakhir. Oh, dahsyat. Yang kelima, tidak boleh memiliki rambut panjang, apalagi pria. Gimana? Lu medek gua loh. Enggak, bukan itu pertanyaannya Mas Bro. Pertanyaannya, jangan menggunakan baju hijau saat berkunjung ke pantai. Kenapa mesti ke pantai? Kenapa nggak boleh warna hijau? Kenapa nggak warna merah tuh? Warna merah itu kan api, Iya jadi tantangan gitu, tantangan kalau merah. hijau itu Hijau itu kan bagus, kalau menurut Anda sih hijau itu kan bagus. iya. Warnanya adem. Nahdlatul Ulama ya. Hijau itu kan warna kesukaan Rasulullah. Iya benar. Enggak, tapi kenapa nggak boleh menggunakan baju hijau di pantai? Nah, menurut itu Pamalinya karena gimana? Pamalinya?
si ini apa? Ini kayak kita harus ketemu sama Pak Mali dah. Nyi Roro Kidul itu. Nyi Roro Kidul Kodul. Susah ini gimana ya? Nyi Roro Kidul. Ya, Nyi Roro Kidul ya. Nyi Roro Kidul itu bajunya hijau dan dia suka warna hijau gitu kan. Jadi semua kalau ada orang yang pakai baju hijau bakal ditarik dan dijadikan pelayannya. Tapi pernah kejadian kayak gitu nggak? Menurut cerita rakyatnya, apalagi di daerah kidul sana, iya, gitu. Ada yang ditarik, katanya nggak balik-balik lagi. Lah kemana dia? Nyangkut batu karang. Apa ke bawah perahu? Emang ada gitu? Ada yang Katanya tarik ada, gitu. Ini lagi dengerin ceritanya. Iya, katanya ada seperti itu. Makanya nggak boleh pakai baju hijau di pantai, takut ke bawah air anyut nantinya. Gitu dibawanya Roro Kidul. Tuh orang dulu ngomong begitu kayak Pak Malinya gitu. ya. Tapi bahkan sampai sekarang orang ngomong kayak gitu. Masih ada mitosnya ya, Masih Pak Mali. ada. Ini untuk semua laut. Apa di pesisir selatan aja? Apa gini kali? Nah, sebenarnya semua laut, cuman memang gua ambil khususnya di pesisir selatan gitu. Pelabuhan Ratu. Iya tuh, ke bumi ya. Kalau nggak salah. Iya, Pelabuhan Ratu Sukabumi. Sana tuh katanya mitosnya dari sana seperti itu. Menurut ini zaman Nah, sebelum saya jawab nih, minum kopi dulu. di mana tadi? Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu itu. Ada nggak pengumumannya gitu? Dilarang pakai baju hijau. Ada nggak? Ada. Harusnya pakai baju pink. Iya, ada. Coba pakai baju pink gitu. Bencong. Iya, masa Enggak. iya itunya dilarang misalkan pengunjung pantai diwajibkan menggunakan baju pink. Pink gitu. Wih. Ada hitam atau apa gitu kan ada tuh. Cocuit banget. Nggak salah mitos ini kan biasanya ya saya nggak sebenarnya nggak ngerti juga tentang karena kita orang seberang kan. Artinya ya itu mitos orang-orang yang di tempat itu kan. Bahkan udah sampai Indonesia juga kan gitu. Dan saya nggak membahas itunya karena menurut saya logikanya gini aja Guru. Itu pantai itu kan ombaknya tuh pantai selatan itu ombaknya termasuk gede ya, ganas ya. Iya, gede. Termasuk ganas. Orang situ banyak rekreasi, terus banyak mandi di situ pakai baju hijau. Takutnya kita nggak doain orang ke bawah arus itu enggak. Cuman takutnya nanti. Memang kalau yang namanya kita malang kan nggak tahu. Orang pakai baju hijau, ternyata dia tenggelam tuh. Itu kayak susah nyarinya gitu. Kalau laut itu kan di pinggirnya biru ya, di tengah-tengahnya hijau tuh. Ketika ada sesuatu hanyut apa Maksudnya itu susah. nggak terlalu hijau banget maksudnya kan, tapi Iya. Biru kehijauan. iya gitu ya. Iya, agak jadi hijau. orang kan kalau tim SAR, tim SIR atau tim SUR itu susah nyarinya kalau dia pakai baju hijau biasanya. Iya, kalau memang Baju merah kelihatan dari jauh kalau juga ya. kalau baju merah kelihatan, oh no merah no gitu. Ternyata Kalau pasti- jadi kayak gampang gitu ya. Gampang Kalau ungu, ya. wah capek-capekan tuh. gitu. gitu. Ini secara logika, cuman Logika, saya nggak begitu. menampik juga. Nah, artinya kan mitos itu kan satu hal yang dipercayai kan. Saya nggak saya serahkan lagi ke yang mempercayai itu gitu. Iya. Yang namanya Yang meyakininya ya. iya, yang yakin satu daerah itu ya begini ya begitu. Cuman menurut logika saya sih begitu gitu. Artinya ini baju hijau, kalau kita pakai baju hijau di lautan mana aja, takutnya nanti nih kan keseret arus apa gimana kan, kita nggak tahu namanya bocah lagi mandi Tapi ini Pak Mali berlaku di gimana tuh Plat? pesisir selatan ya. Iya, pesisir selatan khususnya. Kalau untuk di Teluk Bayur, maksudnya di kampung saya nggak ada yang nggak ada begitu, nggak ada pantangan ya. Pantangan mah nggak ada, baju hijau nggak ada, kayak Nggak bebas ya. bebas. Nggak, yang penting Ya, nggak boleh iya. pakai Ya, baju. nggak boleh di situ. Nggak boleh nggak pakai mojok. baju ya. Mojok nggak boleh. Mojok. Iya. Mojok di mana tuh? Jelasin dulu, Be. Lah mojok kalau mau buang BAB kan mojok. Itu mah di kakus. Oh, Maksudnya maksudnya mojok nggak boleh mojok di misalnya laut. nih, ya nggak boleh. Emang lautan ada pojokan? Ada. dia mojoknya maksudnya ya Ya, kita mainnya kurang jauh. Dia udah jauh. Dia bukan udah jauh, udah pernah melakukan mojok-mojok. Oh, bukan. Jadi nggak boleh mojok. Kalau nih ada pantai nih,
di sini dilarang nggak mojok. boleh melakukan yang tidak sopan di Nggak sana sopan gitu. itu. Ya paling itu doang sih. Oh. Cuman ke baju-baju sih bebas. Belum Walaupun nggak pakai baju. pakai celana boleh, baju nggak boleh. Oh, pakai celana boleh, baju. Baju boleh dibuka. Mandi sih mandi. Nah, kalau perempuan nggak pakai baju gimana? Asik. Ya udah boleh ya. lah. Itu Oke, kan Mas nggak Bro, sopan. kayaknya udah kepanjangan kita ceritanya ini. Udah kurang lebih banyak. Iya, Jadi iya. kalau untuk kata-kata pamali, bu mali, de mali, nek mali, kak mali, tetangga mali, Iya. Semua keluarganya. Desa kali. pamali, omongan zaman dulu itu kita kembalikan ke keyakinan masing-masing aja, Mas Bro. Jangan terlalu dipusingkan, dipercaya juga terlalu jangan. Itu kan hanya ucapan orang dulu, tapi Iya. ucapan orang dulu itu ada benernya juga loh. Jadi tidak ada salahnya kita mendengarkan, walaupun tidak mempercayainya. Kita mendengarkan boleh, ada benernya juga. Karena orang-orang terdahulu itu pengalamannya tuh udah lebih Lebih dari kita dari baru kita sekarang. yang dari sekarang. Dan juga untuk semua para Mas Bro, kalau bisa nonton sampai full biar tidak gagal paham. Iya, benar. Oke, sekian dulu dari kita bertiga. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ada yang lupa, Bib. Apa tuh? Jangan lupa Subscribe. Like komen. di Share. bawah ini. Bawah ini dong. Di komen Oh, di bawah sini ini. mau di mana? Iya, Bawah ini. sama di share kalau mau nge-share. Iya, ya share juga biar pada tahu dah. Dukung terus ya kekonyolan kita dalam membahas sesuatu. Insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam tanda cinta. Salam tanda cinta. Saya gini aja dah. Zaman now gini. Begitu emang. Iya. Salam tanda cinta itu.